menjadi doa saya jikalau PA diadakan di tempat ini supaya saudara itu bisa mengenal Tuhan. Itu kerinduan saya, supaya saudara lebih mengenal Tuhan, ya, dengan pengertian, supaya dengan demikian saudara bisa lebih taat. Orang yang mengenal Tuhan itu mempunyai tanda, dia tidak mau berbuat dosa lagi. Dan itulah harapan dari saya sebagai gembala sidang di tempat ini. Supaya Anda belajar dari firman dan firman ini bisa bertumbuh sehingga Anda menjadi orang yang tidak suka dengan dosa. Bahkan kalau bisa seperti Allah membenci dosa. Wah, itu lebih dahsyat. Ya. Saudara, mari kita mau belajar sore hari ini, mulai sore hari ini kita mau belajar tema yang baru, yaitu menyelami kasih Allah. Sudah melihat di latar belakang ini orang yang penyelam, itu menyelam, kalau dia menyelam lalu ke dalam, makin dalam, dia akan melihat sesuatu yang tidak ada di atas. Ya, ikan-ikannya beda. Ya, kalau di atas itu ikannya untuk dimakan, yang ditangkap dengan jaring. Tapi kalau ini tidak, ini di dalam. Dan biasanya ini diambil untuk dijadikan apa? Ikan hias. Begitu indah, mutunya beda, harganya tentu beda. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita bisa mengenal kasih Allah, kita itu bisa mendalami kasih Allah. Kita mulai melihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat secara luar. Tapi makin dalam, makin indah. Ya, begitu indah Tuhan yang kita kenali. Saudaraku, hari ini kita mulai bertanya dengan satu pertanyaan, mana lebih mudah menyelami hati orang atau hatinya Allah? Ya, Allah tidak kita lihat, orang kita lihat. Bahkan orang kadang-kadang kita bisa bergaul, cakap-cakap, dan Allah tidak pernah kita lihat dengan mata jasmani, mata telanjang. Saudaraku, Allah kita lihat hanya dari firman dan dari Roh Kudus dengan iman. Karena itu, saudaraku, menjadi pertanyaan, apakah lebih mudah menyelami hati orang ataukah menyelami hati Allah? Coba saudara jawab dalam batinmu lebih dulu. Kalau saya pilih lebih mudah menyelami hatinya orang. Ada yang memilih, enggak, saya memilih lebih mudah menyelami hati Allah. Nah, mari kita dengarkan, saudaraku. Pengenalan itu menunjukkan berapa dalam saudara itu mengenal Tuhan, itu dikenal dari karakternya. Ya. Dan pengenalan itu dimulai dari menjalin persahabatan. Seorang anak dengan ibu itu dijalin bertahun-tahun. Apalagi disusui. Waduh, begitu dekat, terjalin, mengenal ibunya. Ya, saudara. Nah, kalau dua orang insan beda jenis, kalau dia mulai kumpul, bersahabat, lama-lama bisa masuk dalam pernikahan. Dan diharapkan orang menikah itu bisa mengenali pasangannya dengan baik. Ya, kalau tidak, ya bentrok terus. Karena itu, saudaraku, kita mesti belajar bagaimana mengenali perasaan
suami, perasaan istri, pikiran suami, pikiran istri. Ya. Tapi saudara melihat, kenyataannya bagaimana? Setelah menikah bertahun-tahun, coba saudara jujur, setelah menikah bertahun-tahun, apakah saudara bisa kenal dengan betul? Yang tiap hari kumpul ini loh, serumah, sekamar, sering pergi bersama. Tapi seringkali kita masih belum tahu dengan jelas arahnya kemana. Ya, masih banyak yang belum diketahui secara mendalam. Kita hanya dalam alam jiwa mungkin kita tahu. Tapi saudaraku, ada sesuatu yang sukar diketahui. Ya, nah, saya katakan sukar menyelami hati manusia. Kenapa? Karena keterbatasan. Saudara memperoleh input informasi dari orang yang saudara kenali. Ya, suami kadang-kadang mau kenal istrinya, tapi untuk ngerti sejelas-jelasnya ini kurang masukan, ya, dari sang istri atau sebaliknya. Ya. Dan biasanya kita hanya tahu dari ucapan. Benar tidak? Dari perbuatan tapi juga ucapan. Jadi kalau saudara banyak ngucap, makin bisa diketahui. Oh, orang itu begini karena dia keluar dari mulutnya. Kita bisa meraba itu dari ucapannya. Ya. Yang mungkin belum dia lakukan, tapi kita bisa tahu dari ucapannya. Nah, manusia itu punya, selain tubuh ini, dia punya jiwa, perasaan, dan pikiran. Ini saja sudah sulit dimengerti. Kadang-kadang kan saudara tidak mengerti jalan pikiran suamimu. Dan suami seringkali kurang bisa mengerti perasaan sang istri. Ya, ini baru jiwa. Apalagi hal yang lebih rumit. Apa yang lebih rumit? Spirit, roh. Saya katakan roh itu angan-angan. Nah, saudara, mungkin saudara bisa kenal orang dari waktu dia ngomong. Ya, perasaannya, lalu pikirannya, itu dari bergaul kita bisa kenal sebagian besar. Tetapi kalau bicara soal roh, angan-angan, wah, siapa tahu. Ya, nggak tahu ya. Dan angan-angan orang itu kan bisa melayang-layang kemana-mana. Ya, coba kalau saudara pernah ke luar negeri, ya misalnya sudah pernah ke Sydney gitu, ya, lalu di situ ada jembatan yang terkenal. Ya, Sydney Harbour Bridge. Kalau saya ngomong begini, saudara yang pernah ke sana, coba saudara flashback langsung, angan-anganmu bisa dalam bayangan bisa melihat. Ya, Sydney Opera House. Saudara yang pernah lihat ke sana, jauh itu. Tapi dengan angan-anganmu langsung sampai. Nah, itu yang disebut spirit. Roh. Ya. Jadi dalam manusia itu punya roh. Dan roh ini bisa berangan-angan. Dan inilah yang beda dengan binatang. Binatang nggak bisa berangan-angan. Dia nggak bisa punya angan-angan. Wah, aku mau buat rumah yang lebih baik. Kok
sarang terus kena hujan. Ada burung pipit yang ganti modelnya gitu, yang burung pipit milenial gitu. Bikin sarang yang beda, yang wah lebih hebat, nggak ada tuh. Ya terus gitu. Karena memang binatang tidak punya angan-angan. Tapi manusia punya angan-angan. Ya, saudara, tidak mudah mengungkapkan pikiran dan perasaan saudara secara benar, walaupun itu benar. Kenapa? Seringkali kalau saudara mengungkapkan ya perasaanmu, pikiranmu, kadang-kadang bisa bentrok sama pasanganmu. Karena itu biasanya orang kadang-kadang menahan. Nanti kalau saya ngomong jadi masalah. Dah diam aja. Ya salah juga. Ngomong salah, enggak ngomong ya salah. Saudara, ada satu ayat yang kadang-kadang ayat ini bisa dipakai oleh orang-orang tertentu untuk yang dia cari pembenaran. Coba kita baca, mungkin saudara baca ini, pernah tidak saudara baca ini dan saudara, kok gitu ya? Apa benar ayat ini? Coba kita bacakan dulu, ada seorang tokoh gereja di Semarang, ngomong dengan saya ayat ini. Ya, dan saya baca juga, lalu pulang saya baca, benar juga ya, tulisannya nggak salah. Apa yang diucapkan itu benar juga. Tapi dia selewengkan ayat itu. Tapi ada di Alkitab. Ya. Karena itu dia melakukan sesuatu perbuatan yang sangat menguntungkan. Tapi tidak benar. Tapi dia pakai ayat ini. Pengkhotbah 7 ayat 16 sama-sama. 2, 3. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Nah, jangan terlalu saleh. Bahasa Inggris kan mengatakan be not righteous over much. Jangan terlalu benar. Nah benar toh, kita nggak boleh terlalu benar, apalagi sama tukang pajak. Cocok ini ayat kalau kita pakai, betul. Ya tak? Nah, Tuhan ngomong gitu kok. Nah iya tak? Ya saya pakai ayat ini. Ya, betul loh. Jadi mendapat apa peneguhan. Walaupun tidak benar, nggak apa-apa. Karena ayat ini juga berkata begitu. Be not righteous over much. Tapi perhatikan, Tuhan tidak berkata be not righteous, tapi be not righteous over much. Jangan keterlalu benar, kebenaran gitu loh. Ya. Lalu jangan terlalu berhikmat. Jangan kamu itu merasa keminter gitu. Ya. Nah itu jangan. Saudara, kita ini malu benar itu jangan di plus-plus. Misalnya 1 tambah 1 itu 2,2. Nah itu enggak salah itu over. Itu over much. 1 tambah 1 ya 2. Jangan 1 tambah 1 itu 2,0001. Salah. 1 tambah 1 hanya 2. Ini yang dimaksud Tuhan ya. Tapi ayat ini lalu diselewengkan. Untuk orang-orang cari pembenaran. Saudaraku, apa arti ayat ini sebenarnya? Sebenarnya begini, walaupun itu kata-katamu benar, tapi jangan sembarang ngomong. Walaupun itu benar. Ya. Jadi
Berkata benar itu memang satu keharusan. Tapi tidak semua yang benar itu harus diucapkan. Tidak perlu. Contohnya yang jelas, kalau rampok datang ke rumah saudara, dia berkata, di mana tempat perhiasanmu? Todong pistol. Oh, saya anak Tuhan mesti berkata benar. Ya tak tunjuki dong. Ada? Benar enggak itu? Benar enggak? Itu writers over much. Ngerti? Itu terlalu benar itu. Terlalu benar sampai bodoh. Nah, begitu juga, Asku. Kalau kita tahu kebenaran, tidak perlu kebenaran itu harus selalu diungkapkan. Nah, ini yang disebut, Asku, khususnya kalau dalam hatimu itu ada sesuatu yang tidak benar. Engkau terus ngomong sama Tuhan, Tuhan, hatiku ini kok batinku loh ya, belum saya berbuat tuh. Saya ini mau jujur sama Tuhan. Batinku kok ingin nyolong Tuhan. Ingin mencuri Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan. Kok batinku ini kepingin terus mencuri. Apalagi kepingin selingkuh. Nah, jujur sama Tuhan dalam doanya. Tuhan, hatiku kok selalu kepingin selingkuh ya Tuhan. Benar apa enggak itu? Walaupun memang begitu. Benar apa enggak? Saya berkata salah. Kenapa salah? Karena saudara ngomong itu, saudara kan belum berbuat. Betul? Nah, saudara belum berbuat, iblis dengar. Oh, gitu toh. Jadi hatimu itu kepingin mencuri. Oh, begitu toh. Hatimu itu ingin selingkuh. Iblis tahu, oh, dia malah pasang jerat untuk kelemahanmu. Ingat, saya lebih setuju waktu Paulus berkata, aku berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam diriku ini dicabut. Tapi Tuhan tidak menjawab untuk mencabut. Saya percaya itu bukan seperti yang ditafsir banyak penafsir, oh karena Paulus sakit mata. Ya ada ayat pendukungnya sih, yaitu dalam surat Galatia dituliskan, betapa besarnya tulisan-tulisanku. Oh, karena Paulus sakit mata, sehingga harus nulisnya gede-gede. Kata penafsir, kebanyakan ya, kalau saya baca penafsir-penafsir, umumnya begitu. Tapi saya enggak setuju. Ya, ada beberapa juga hamba Tuhan berkata tidak. Ya, agak aneh kalau Paulus sakit mata. Ya, saudara. Jadi apa itu hikmat? Hikmat itu, saudaraku, yaitu bersihkan lebih dulu. Kalau saudara tahu ada yang tidak baik, ada yang buruk dalam hatimu, khususnya angan-angan, spirit, roh. Kalau itu ada niat dalam batinmu yang enggak benar, itu kamu bersihkan lebih dulu sebelum kamu ngomong. Jadi engkau mesti berdoa, Tuhan lepaskan saya dari ini. Ya, kenapa? Karena kalau hatimu kotor, ucapanmu pasti kotor. Itu pasti. Dalam Injil Matius 15 dikatakan Tuhan Yesus ngomong sendiriku, dari dalam hati itu banyak pikiran yang jahat lalu keluar melalui mulut, dan itulah
yang menajiskan orang. Jadi saudara, bukan soal makanan, wah ini makanan najis. Bukan. Makanan semua bisa disucikan oleh darah Yesus. Ya, tapi yang najis itu dari hati. Keluar melalui mulut. Dan waktu keluar melalui mulut, menajiskan orang lain. Jadi waktu dalam hati, saudara itu mesti bersihkan lebih dulu. Ya. Dan cara untuk membersihkan hatimu, dan saya pastikan saudara semua tahulah apa toh isi hatimu yang salah. Entah ingin mencuri, entah mau selingkuh, entah mau nakal soal duit, entah mau ya macam-macam yang salah, engkau tahu lebih dulu sebelum berbuat. Ya, kalau orang berkata, oh saya khilaf, saya berkata khilaf ya tahu juga sih. Apalagi kalau khilafnya berulang-ulang. Sebetulnya tahu juga. Cuma ada yang tahu cepat reaksi gitu loh. Ada yang direncanakan. Ya, orang mau merampok itu tahu enggak? Wah ya tahu mau merampok. Mau membunuh tahu enggak? Ya tahu. Ya, kecuali lagi bertengkar terus terus ambil ya kursi terus banting orang, mati orangnya. Nah itu ya itu lain. Tapi umumnya orang itu tahu. Nah waktu tahu dia mesti membersihkan spiritnya ini, angan-angannya ini. Dan untuk inilah Tuhan mengajar kita berdoa. Dan salah satu cara yang paling manjur yang Tuhan berikan, itulah berdoa dalam bahasa roh. Ya, saudara. Mungkin ada beberapa saudara yang sudah dengar penjelasan saya. Tapi ada saudara yang tidak mengerti apa itu bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang. Karena itu di gereja kita ada saudara-saudara yang ngomong apa itu tadi? Apa itu? Ya, itu yang disebut bahasa roh. Ya, kata Tuhan, orang kalau berbahasa roh itu dia sendiri pun tidak mengerti apa yang diucapkan. Ya, seperti saudara lihat kera, kalau kumpul-kumpul terus ada musuh gitu, maka pemimpinnya apa itu? Nah kalau kita kan apa itu? Kukuk. Tapi kera-kera lain tahu maksudnya, betul? Lo kumpul mereka lo lari, lo kok tahu? Ya itu tadi AIU ya AIU. Paulus berkata waktu menerangkan bahasa roh dikatakan semua bunyi itu punya arti. Semua bunyi. Nah itu tadi bunyi. Itu pasti handphone itu. Ya tak? Jadi saudaraku, bunyi itu semua punya arti. Ya. Saya kasih tahu dulu ada perusahaan telegraf mengundang, mau mencari pegawai baru. Wah banyak yang ngelamar, datang gitu, terus nunggu. Ya, ada pelamar baru datang gitu, masukkan kertas, dia belakangan, terus habis itu dia masuk. Orang lain, loh, kita antri. Kok dia masuk dulu? Komplain ya. Setelah orang yang nerima itu keluar, dikomplain sama yang nunggu-nunggu. Loh tadi ini baru datang kok. Sudah dia masuk. Lah tadi tak kasih sinyal. Tit. Itu aku panggil namamu. Nah kamu kok enggak masuk?
orang ini tak panggil langsung dia masuk. Kenapa? Karena dia sudah ngerti. Dulu kan saudara sering ya, yang kuno-kuno seperti saya dulu, kalau nyetel radio itu kan bunyi sering. Coba orang milenial sekarang kalau dengar, ini opo tatitit tatutut. Budek. Tatitut itu berita ternyata. Itu yang disebut telegraf. Mana sekarang kalau pakai nama telegraf modern, enggak begitu. Ya pakai model WA itu telegraf. Tapi dulu namanya telegraf itu Morse. Ya tatitut itu. Ya coba kita baca sekarang Roma 8 ayat 26, 27. Buka Alkitabmu supaya mengerti. Ya. Bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Iya, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, ayat 27, mengetahui maksud Roh itu, tadi melalui bahasa Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi bahasa Roh itu adalah bahasa di mana Roh Kudus yang berdoa untuk saudara. Kenapa dia berdoa untuk saudara? Karena dia tahu hatimu menjerit tentang kelemahanmu. Dan kau dalam batinmu, engkau enggak ngomong, karena kalau ngomong, iblis tahu kelemahanmu. Karena itu bahasa Roh itu Tuhan katakan bahasa rahasia. Atau kalau sekarang bahasa sandi. Supaya tidak diketahui oleh iblis. Apa tahu ngomongannya orang ini. Tapi itu bahasa sandi. Yang Roh Allah tahu. Ya. Nah bahasa sandi ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengutarakan kelemahanmu yang belum kamu lakukan. Tapi ada di dalam dirimu. Ngerti? Itulah duri. Saya yakin tiap kita tahu apa kelemahan kita. Sebetulnya berbahaya, kita tahu. Ini kelemahan saya bisa jatuh loh. Kenapa begitu? Ya karena kita punya daging, punya nafsu. Entah nafsu duit, entah nafsu seks, entah nafsu tinggi hati, nafsu dipuji orang, haus kekuasaan, banyak nafsu itu. Ya, saudaraku, jadi kita ini mengerti sebetulnya kelemahan kita. Cuma seringkali kita itu tidak jujur. Ya, kita biarkan kelemahan kita. Mestinya kita itu jerit sama Tuhan dan kita berkata, Roh Kudus bantu loh saya. Supaya saya ini bisa mengutarakan. Nah ini saudara melalui hati nuranimu. Hati nurani yang menjerit pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Bantu ini. Supaya saya ini bisa ngomong sama Allah dan Allah ini menolong saya. Ya. Jadi berdoa dengan bahasa Roh, kalau kita baca 1 Korintus 14 ayat 14, roh kita yang berdoa. Ya. Kata Tuhan, siapa yang berdoa dalam bahasa Roh, dia tidak memakai pikirannya. Nah, kalau saudara ngomong pakai bahasa Indonesia, itu pakai pikiranmu. Harus. Ya. Tapi kalau saudara berbahasa Roh, lay aside. Ini your mind. Jadi pikiranmu kamu parkir.
Siapa yang berdoa? Rohmu. Bukan pakai pikiranmu, tapi pakai rohmu, pakai spirit. Dan roh ini diambil alih dengan Roh Kudus, membantu kita berdoa untuk mengungkapkan hati nurani kita yang merindukan penyucian, pengudusan. Ya, sehingga kita cerit sama Tuhan dengan bahasa roh. Karena itu tadi ditulis ayat 26 mengatakan dengan keluhan-keluhan. Jadi ada bahasa roh yang berisi peperangan, ada bahasa roh yang rasanya kita dengar pujian, tapi ada bahasa roh yang nadanya itu keluhan. Nah, keluhan ini biasanya kita sedih tentang sesuatu. Entah itu untuk diri kita atau untuk orang lain. Jadi kalau kita dengar orang mengeluh, nangis, jangan sudah pikir, oh dia ada masalah. Belum tentu. Mungkin orang lain yang dia tangisi. Ya, seperti Yesus, dia nangisi bukan untuk dirinya. Dia nangisi untuk orang Israel. Ya, kok enggak mau nurut gitu. Jadi saudara mesti utarakan isi rohmu yang tidak benar itu dengan pertolongan Roh Kudus. Caranya gimana? Dengan bahasa roh. Ya, saudara. Nah, ini untuk spirit. Kesukaran serupa juga kita alami dalam mengutarakan pikiran dan perasaan, yaitu jiwa kita. Ya, kenapa? Karena waktu saudara mulai utarakan, bisa memantik pertengkaran. Ya, misalnya saya tuliskan di sini, istri ngomong begini, sayang kepada suaminya ya. Kadang-kadang kan dipanggil saya, tak pikir saya apa ya? Kalau dibahasakan orang ini Hokkien, saya itu nggak enak. Saya itu kotoran gitu. Makanya dulu ada orang ngomong saya, kok saya itu ya? Saya loh yang ngerti bahasa Hokkien. Saya itu kan kotoran. Kok manggil suaminya saya? Saya geli dalam batin. Tapi saya itu SAY mesti sayang dipotong jadi saya gitu. Ya. Wah, bisa salah kaprah begitu ya. Jadi istri kadang-kadang sayang, hatiku kok merasa nggak senang kalau kamu kumpul sama si A. Ya. Sebab aku merasa dia itu nggak baik loh. Si A, suaminya, loh sebelum aku kenal kamu, dia kenal sama dia. Mau kumpul bertahun-tahun, enggak apa-apa. Terus apa? Dia bertengkar. Karena merasa istrinya apa? Menuduh. Betul? Apalagi suami ini sudah bertahun-tahun kumpul sama si A ini. Ya, merasa enggak apa-apa. Ya berkelahi dong. Ini namanya, makanya kalau sudah ngutarakan sesuatu, ya something will happen. Bisa baik, bisa nggak baik. Ya, saudaraku, karena itu mengenali pasangan serumah, saya katakan itu buat saya lebih sukar daripada mengenali pribadi Allah. Loh, wah, ini lagi Pak Bekti. Masa Pak Bekti lebih gampang kenal Tuhan? Saya berkata, yes. Kenapa? Alasannya apa? Nah, ini yang saya akan terangkan selama PA ini. Ya, waktu doa di belakang di sini, hati saya itu nangis ya, merasakan bagaimana Yesus itu
banyak disalah mengerti oleh jemaat. Waktu itu ada problem begitu dari jemaat yang rasa, Tuhan kok ngono ya, Tuhan itu kok gitu toh ya, kok mbocengli gitu. Wih, madeg saya. Waduh. Lalu saya waktu berdoa, Tuhan kata, kamu bisa merasakan hatiku. Seperti, kamu bisa enggak ngerasakan hatiku? Hatiku ini sering, aku ini sering disalah mengerti oleh orang. Nanti kalau ada masalah, yang disalah-salahkan ujung-ujungnya Tuhan. Ya, dia sakit, nah Tuhan yang bikin sakit. Ya, anaknya mati, ini Tuhan ini jahat, bukan main. Ada berapa banyak jemaat kita begitu? Kok Tuhan begitu ya? Makanya saya dengar-dengar gitu, saya berkata, iya ya Tuhan. Ini saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan itu berbicara dalam batin saya. Iya, kamu bisa enggak merasakan? Aku ini banyak disalah mengerti. Walaupun aku Tuhan yang baik, tapi aku banyak menderita bukan hanya dari orang dunia, tapi justru dari anak-anak Tuhan. Kalau ada problem, selalu yang disalahkan saya. Aduh. Lalu saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, saya bisa merasakan, aduh, iya ya Tuhan, Engkau itu sabarnya bukan main. Coba kalau Tuhan itu nggak sabar, digitu-gitukan sama orang, dikatakan boceng lila, wah kok nggak adil lah. Padahal dia kan tidak salah. Benar tidak? Jadi menyelami kasih Tuhan itu sebetulnya lebih mudah daripada menyelami manusia. Kenapa? Karena ini alasannya. Karena mutu kasih Tuhan itu agape. Jadi dalam bahasa Greka, kasih itu bisa bermacam-macam. Yang paling puncak itu namanya agape. Itu kasih ilahi. Tapi ada kasih lain yang kasih birahi. Kasih birahi itu disebut eros. Kalau pria dengan ketemu wanita terus muncul birahi. Ya. Saudaraku, ini juga Tuhan beri, tapi ini untuk pernikahan sebetulnya. Hanya untuk pernikahan. Ya, supaya timbul namanya birahi kepada pasangannya. Ya. Tapi ada kasih yang berikut, kasih persaudaraan yang disebut filia. Ya. Jadi kalau saudara masuk dalam satu perkumpulan, ya, persaudaraan apa saja. Nah, itu filia. Karena satu rumpun gitu. Ya, satu kelompok. Ada lagi kasih yang karena ikatan darah. Nah, itu disebut storge. Ya, storge ini karena ya saudara kandung gitu. Otomatis saudara kandung DNA-nya sama. Bisa timbul kasih. Ya, itu yang ditulis dalam bahasa Inggrisku, natural affection. Jadi sebuah kasih yang natural. Kenapa? Ya karena lahir dari ibu yang sama. Sehingga timbul kasih. Nah, tapi kasihnya Allah itu kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Dia tetap mengasihi walaupun disalah mengerti. Kalau kita disalah mengerti, apalagi kita sudah bermaksud sangat baik, lalu disalah mengerti, dibalas lagi, wah.
dah wes, habis deh. Ya, kita nggak bisa terima. Nah, karena itu untuk nyelidiki Tuhan itu lebih mudah. Disalah ngerti, dia diem aja. Dia sabar, menunggu sampai engkau bisa ngerti. Ya toh? Tapi kalau kita dengan pasangan kita disalah mengerti, oh tak pentung kamu. Tak balas kamu. Ya, lalu timbul apa? Pertengkaran. Nah, pertengkaran membuat gap. Lalu jarang ngomong-ngomong. Sampai ada dulu saya dikasih tahu sama ya pasangan lain. Itu loh Pak Bekti. Kalau sudah diem itu ya gitu tuh. Gimana tuh Pak? Ya itu. Kalau udah diem dia tutup mulut. Pagi-pagi taruh kertas di meja saya. Suruh saya baca. Oh gitu. Ya saya balasnya juga pakai kertas. Taruh di mejanya. Saya bilang ngabisin ballpoint aja Pak. Ngabisin kertas. Tinggal ngomong. Ya itu nggak bisa. Kalau ngomong ribut. Oh ya sudahlah. Disabari saya bilang. Oh Tuhan aja ya sabar kok. Benar? Saudaraku, seandainya ya manusia itu bisa mengerti kasih Allah, pasti percaya pada Yesus. Seandainya. Ya. Tapi celakanya, banyak orang Kristen pun itu tidak mengerti kasih Allah. Buktinya, ada kelompok agama Kristen yang tidak mengakui bahwa Yesus itu betul Allah yang jadi manusia. Oh, masa begitu Pak Bekti? Loh iya banyak. Di kota kita ada. Ya. Percaya Yesus, tapi bukan sebagai Allah. Sebagai saudara yang baik. Percaya Yesus sebagai nabi, tapi bukan Allah. Nah bagi kita yang sentral justru, Yesus itu Allah yang jadi manusia. Dan hina. Lahirnya di kandang hewan. Wah nggak masuk akal, masuk Allah gitu. Nah ini kepercayaan orang Kristen begini. Allah itu mau nitis jadi manusia, lahirnya di kandang binatang, dan dia lahir dari gadis. Gadis? Wah gadis, nggak masuk akal. Ini juga nggak masuk akal. Ya. Nah, jadi sudah lihat kasih Allah ini. Memang bagi orang dunia sukar diselami. Allah kok mau netes jadi manusia. Bodoh. Nah Allah kok mau digebuki sama manusia. Iya toh? Yesus itu lihat digebukin. Dipukul, diludahi. Kalau mereka berkata, ya konyol itu. Perbuatan konyol. Ya, tapi tidak, itu karena kasih. Kenapa? Ya karena Allah itu perlu menjelma jadi manusia. Ya, dan ini ditulis oleh Paulus. 1 Korintus 1 ayat 18. Yuk kita sama bacakan. 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya, pemberitaan tentang salib itu kebodohan. Allah kok mau jadi manusia, lalu dipukuli, disalibkan, diludahi. Allah kok mau diludahi? Piye toh ya? Nggak masuk akal. Bodoh Allah itu kalau gitu. Saudaraku, tapi itulah sebabnya kenapa
berita ini menjadi berita yang memberi kekuatan bagi kita. Yang justru menyelamatkan kita. Ya, jadi kebodohan pemberitaan salib. Ini memang karena isinya apa? Pengampunan. Orang salah sama kita ampuni. Woi goblok. Mesti balas. Ya. Orang membunuh anak kita kok ya saya ampuni. Wah ya mesti dibunuh lah. Tapi Tuhan kata ampuni. Saudaraku, pelajaran Tuhan itu seringkali menjadi kebodohan. Ya, nah orang sudah salah kok mau diangkat lagi. Seperti siapa? Petrus itu loh, nyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan masih datangi lagi. Lalu cari yang lain dong ya. Pengkhianat kok. Nah, tapi Tuhan enggak gitu. Tuhan itu mau apa? Bukannya mengampuni, membenarkan orang, menguduskan orang, bahkan nanti orang itu mau dimuliakan oleh Tuhan. Nah, ini kita mesti mengerti, waduh ini luar biasa. Rencana Allah. Ini loh kasihnya Allah itu begitu. Dia tahan, dia sabar, nangani kita, banyak salah, banyak keliru. Tapi kata Tuhan begini, asal kamu bertobat, kamu balik, walaupun kesalahanmu itu merah seperti kirmisi, aku bisa putihkan kembali seperti salju. Aku mau ampuni kamu, aku mau terima kamu kembali. Bahkan aku buang kesalahanmu seperti jauhnya timur dan barat. Dan aku tidak ingat lagi. Wih, mana ada orang salah besar tidak diingat. Tapi Allah berkata, yes aku mau. Segala kesalahanmu asal kamu bertobat. Aku hapus, aku delete, habis. Aku buang semuanya. Dan aku terima kamu kembali. Wah, makanya kita dengan begitu, kita bisa makin kenal Tuhan. Karena dia masih memberi kesempatan gitu. Kita salah, kasih kesempatan. Salah, kasih kesempatan. Ya. Tapi sesuatu yang paling kontroversi. Ya, yang tidak bisa masuk akal manusia, yaitu dia ngaku dirinya itu Allah. Ya. Ini yang membuat kenapa dia disalib. Jadi alasan kenapa Yesus disalib itu karena pengakuannya bahwa dia itu Allah. Walaupun secara tidak langsung, aku Allah. Tidak. Tapi dari apa yang kita baca, iya begitu memang. Coba saudara buka Lukas 5 ayat 20 sampai 24. Ini cerita waktu Tuhan Yesus ada di satu rumah. Saudaraku, lalu datang orang yang membawa orang sakit lumpuh. Ya, orang sakit lumpuh ini digotong di atas kasurnya oleh 4 orang yang ada di atas sana. Lalu gentengnya ini atapnya dilobangi karena sesak, nggak bisa dilobangi untuk diturunkan. Ya, coba kita baca Lukas 5 ayat 20 sampai 24. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan mereka berkata, siapa yang bisa ngampuni? Kan hanya Allah yang bisa ngampuni. Kok kamu yang berkata, aku ampuni? Berarti kamu nyatakan dirimu Allah. Ya. Dan Tuhan kata, iya, anak manusia berkuasa untuk mengampuni. Karena Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ya. Jadi dengan pernyataan Tuhan ini, secara definitif sebetulnya Tuhan itu menyatakan dirinya itu Allah. Memang Allah. Karena itu dia bisa mengampuni. Dan kenapa dia sebut dirinya anak manusia? Karena untuk cara mengampuni ini harus lewat jalan. Jalannya itu nebus, mengganti kesalahan orang. Ya, biasanya kalau orang sudah betul-betul mau ngampuni, kalau dibayar. Karena itu kalau berkelahi di hakim, wah kamu salah, bayar dong. Nah kalau sudah dibayar ya lega, diampuni. Tidak nuntut. Ya. Kalau namanya diampuni berarti tidak menuntut. Ngerti? Banyak orang berkata, ya wis tak ampuni. Tapi nanti nuntut lagi. Itu belum ngampuni, itu cuma ya hiasan bibir. Tapi kalau ngampuni itu ya tidak nuntut. Tidak nuntut untuk dihukum. Ya. Kenapa Tuhan itu tidak menuntut dihukum? Karena Allah sendiri menggantikan, dia jadi manusia, menjelma jadi manusia, tapi manusia tanpa dosa. Nah ini bedanya. Orang-orang seringkali saya dengar, aku tak nebus dosa ya. Lucu ya, orang berdosa kok nebus dosa. Itu sama dengan begini, orang utang nebus utang. Coba orang banyak utang, nebus utang. Caranya gimana? Orang banyak utang, nebus utang. Caranya? Ya utang lagi. Oh, dia deweknya utang. Orang yang bisa nebus itu orang yang tidak punya utang, betul? Dan bukan hanya tidak punya utang, dia mesti punya duit. Nah dia yang bisa. Semua manusia di dunia ini sudah berdosa. Enggak ada yang tidak berdosa. Nah caranya bagaimana menebus dosa? Ya Allah ini mau jelma jadi manusia tanpa dosa. Jadi kalau ada manusia tanpa dosa, yaitu Yesus satu-satunya. Kenapa? Karena dia lahir dari gadis, bukan dari ayah. Kalau dari ayah bisa diurut kemana? Adam. Nah Adam berbuat dosa, jadi semua orang keturunan Adam juga berdosa. Siapa saja. Ya. Jadi kalau ada orang berkata ada wanita-wanita tanpa dosa, enggak ada di Alkitab. Semua manusia berdosa. Dan untuk nebus dosa ini, maka Allah sendiri perlu menjelma jadi manusia. Dia merelakan dirinya untuk mati tersalib. Bayangkan. Bukankah ini kasih Allah yang besar? Ya, yang mengherankan. Walaupun Tuhan Yesus itu sebagai pribadi Allah yang sejati, disalah mengerti, tapi dia tidak mau bertengkar sama kita. Kalau kita sebagai pasangan disalah mengerti terus sama pasangan kita, wah ya sudah sewot. Ya. Kamu kok terus nuduh saya bertengkar. Tapi kalau Tuhan, never. Dia nggak mau bertengkar.
sabar menunggu kita itu sampai ngerti. Dia sabar dan terus menerus ngutus hamba-hamba Tuhan. Karena itu seperti saya ini diutus Tuhan untuk apa? Untuk nerangkan ini loh. Supaya saudara itu ngerti. Oh iya ya. Tuhan itu kok baik ya. Kita sudah sering kali berkata Tuhan tidak adil, Tuhan ini, Tuhan itu. Tapi kalau kita sakit, kita datang lagi sama Tuhan, Tuhan ampuni lagi. Betapa kasihnya begitu dalam. Dan Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan menolak orang yang datang kepadaku. Sekali-kali tidak. Walaupun dosamu besar. Ya, Tuhan utusku, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, malaikat-malaikat, kadang-kadang Roh Kudus untuk apa? Untuk menyadarkan manusia. Supaya manusia itu akhirnya ngerti. Wow. Kasih Allah besar. Buktinya siapa? Buktinya Paulus. Siapa itu Paulus? Paulus itu musuhnya orang Kristen dulu. Membunuh banyak orang Kristen. Ya. Dia terus memusuhi orang-orang Kristen, membunuh. Dan dia juga pergi ke luar negeri. Ke Damsyik itu luar negeri. Untuk apa? Untuk membunuh orang Kristen di luar negeri. Sampai begitu jengkelnya sama orang Kristen. Tapi di tengah jalan dia kena cahaya, dia rebah. Lalu dia melihat penglihatan Yesus. Dan Yesus berkata, Saulus, ya Saulus, mengapa kamu aniayakan aku? Dia tanya, siapa engkau? Aku Yesus yang kamu aniaya. Saat itulah Paulus bertobat. Ya, sehingga dia bisa menyelami kasih Allah. Sehingga dia akhirnya berkata ini dalam Roma 11 ayat 33a. Yuk kita baca bersama ayat ini. Semua bersuara 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oh, alangkah dalamnya. Alangkah dalamnya. Ya, karena itu begitu dalam hikmat Tuhan, kasih Tuhan, ya, kekayaan Tuhan, pengetahuan Tuhan sampai orang itu tidak ngerti. Ini bukan berarti lalu kita tidak perlu ngerti. Kita anak Tuhan justru diberi kesempatan untuk mengerti. Karena itu ya beberapa minggu ini saya akan terangkan bahwa jangan kita tidak perlu ngerti lah. Tuhan sendiri ngomong betapa dalamnya tidak terselami. Ya sudah, aku nggak perlu nyelami. Salah. Kita justru disuruh Tuhan untuk bisa ngerti. Makin sudah ngerti kasih Allah, saudara itu akan kagum dengan Tuhan. Sehingga engkau berkata, Tuhan, aku nggak mau curang. Aku nggak mau nyakiti hatimu. Aku ngerti sekarang kasihmu. Tiada tandingannya. Engkau luar biasa. Engkau begitu mencintai aku. Sehingga aku harus taat kepada Tuhan sepenuhnya. Mari kita datang sama Tuhan.